Hai teman-teman, bagaimana kabarnya semua? Seperti di video sebelumnya, kami telah men-share cara kami menggunakan NPK Sprinter ini dan memanfaatkannya untuk tanaman-tanaman yang sedang dalam masa pertumbuhan, dalam perbaikan, dan juga untuk memperbanyak daunnya. Lalu bagaimana dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan buah? Nah, video kali ini kami akan men-share cara kami menggunakan pupuk NPK Sprinter ini terhadap tanaman-tanaman yang menghasilkan buah. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Seperti di video sebelumnya, pupuk NPK ini mengandung 20 nitrogen, 10 fosfor, dan 10 kalsium. Sedangkan untuk pembentukan bunga dan buah, kita membutuhkan fosfor yang tinggi dan juga kalium yang tinggi. Karena kalau hanya nitrogen yang saja yang tinggi jadi tidak seimbang, nanti hanya akan tumbuh daun saja, akar jadi kurang kuat, dan juga batang-batang tidak menghasilkan buah. Di sini saya sudah ada pohon-pohon cabai yang besar dan juga sudah mulai tumbuh buah-buahnya. Di sini juga udah kelihatan ada bunga-bunga. Itu yang kemarin rusak. Nah, ini juga udah banyak ya perkembangannya. Nah, seperti di video sebelumnya, karena Mutiara Sprinter ini nitrogennya tinggi dan tetap ada ya, karena NPK ada fosfat dan kaliumnya juga. Ini bagus sekali. Dan untuk yang memboosting tanaman-tanaman yang hendak ditumbuhkan bunga dan berbuah, kita membutuhkan unsur P dan K nya ditinggikan juga. Nah, kebetulan saya juga menggunakan pupuk lain yang saya campur, yaitu Merauke MKP. Karena seperti lihat di sini, fosfatnya tinggi sekali, 52%, 34% kaliumnya. Jadi itu yang saya gunakan di sini untuk tumbuhan-tumbuhan yang tanaman-tanaman atau tumbuhan yang sedang sudah siap untuk bunga atau dan berbuah. Di tempat saya ini udah ada air sekitar 10 liter ya, dan saya hanya menggunakan 5 sendok makan ya, 1 2 3 4 5. Oke. Nggak usah terlalu harus pas banget ya guys, yang penting kira-kira aja. Dan ini yang saya share adalah yang saya lakukan, bukan cara yang paling benar, tapi ini adalah cara yang saya lakukan, dan siapa tahu ini bermanfaat. Dan ini saya tambahkan Merauke MKP sebanyak 1 sendok lah, sekitar segini. Ya, tinggal diaduk aja ya, kita aduk. Yang mesti diingat ya guys, dibaca kemasannya di belakang, apa aja ini mengandung apa aja. Misalnya di sini ditulis cuma P dan ini ya, tidak ada unsur hara lainnya, hanya fosfat dan kalium oksida. Sedangkan di Mutiara Sprinter, dimana kebanyakan pupuk NPK-nya, dimana seperti pupuk NPK lainnya, dia juga mengandung unsur hara mikro lainnya. Jadi nggak masalah, cuma ditambahin MKP-nya si Merauke ini. Nah, seperti yang kita lihat guys, pupuk yang enak digunakan adalah pupuk yang cepat banget larut dengan air. Ini nggak sampai semenit udah larut ya. Ini kalau kita mau iseng-iseng ngukur pakai radius meter berapa sih yang didapat gitu loh. Sebentar, kita lihat, kita dapatnya sekitar 2200 ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Karena cabai kan memang membutuhkannya 1400, tapi itu kalau secara hidroponik ya, karena ini kan dicor ke air, ke tanah, kok ke air, dicor ke tanah, jadi
sebesar itu nggak masalah. Jangan jatuh ke bawah, tidak numpuk kayak di hidroponik. Ya, sekarang mari kita lakukan penyiraman. Namanya kan teori buku ini adalah tanaman-tanaman yang udah besar ya guys ya, yang batangnya besar dan sudah cukup rantingnya sehingga bisa berbuah banyak seperti ini. Udah banyak banget tuh bunga-bunganya, dan pohonnya besar, nggak kayak yang seperti di sana kemarin yang saya potong tuh. Nah, ini saya konsentrasikan ke sini dulu, juga ke sini nih yang udah mulai banyak. Ya, seperti ini juga yang sudah siap berbuah lah ya. Dan juga pada tanaman tomat yang udah dewasa ini udah banyak rantingnya, ini juga udah ada buahnya juga nih ya. Nah, di sini akan saya berikan sekitar 500 ml ya. Nggak mesti sih 500 ml, cuma karena adanya 500 ml ya udah gitu. Setengah juga nggak apa-apa. Kasihnya di akarnya, dekat akarnya ini. Pelan-pelan aja biar dia menyerap. Nah, untuk yang ini pastikan terbuka lebar ya. Taruh dekat akar. Dan kalau memang dia kurang juga nggak masalah sih, bisa cukup bisa 1 liter gitu ya. Tapi di samping-sampingnya gitu loh supaya menyebar. Gitu aja. Karena dia cair, jadi nggak usah khawatir dia akan numpuk, jangan buang ke bawah juga gitu loh. Nah, ini juga kasih. Pastikan itu nyerap ke bawah ya guys, tidak numpuk di atas. Karena kalau dia tidak turun ke bawah, artinya tanahnya padat sekali dan itu akan berbahaya bagi akar. Nah, ini ada tanaman-tanaman liar, cabutin ya, karena nanti diambil sama ini gitu. Itu yang mesti diperhatiin kalau ditanam di pot, ada tanaman liar jangan dibiarkan. Harus dicabut karena sumber haranya itu terbatas. Kalau tidak dibuang, dimakan sama yang liar-liar ini, bukan sama pohonnya yang kita tanam. Jadi itu harus dimatikan atau diberi plastik mulsa, atau saya juga ada yang saya gunakan pohon jati ya, daun pohon jati, pokoknya apa aja untuk nutupin itu. Seperti pada pohon cabai ini, cabai besar udah merah-merah nih kan. Ini harus dipetik nanti habis kasih pupuk, dan udah banyak tumbuh yang baru-baru di sebelah sana tuh kembang-kembangnya, dan bisa kita pacu dengan menggunakan gabungan dari si Sprinter dan MKP. Sini kering banget ya. Itu kalau nggak dikasih pupuk atau nggak dikasih air nanti malah mati karena di dalam polybag terbatas tempat makanannya. Terus bagaimana dengan tanaman-tanaman yang dalam perawatan masa pertumbuhan, boleh nggak dikasih NKP ini, nggak digabung dengan Sprinter? Ya boleh aja guys, karena emang itu juga dibutuhkan gitu loh. Karena kan penggabungan itu tujuannya untuk menaikkan unsur P dan K. Jadi nggak masalah kalau ditaruh di situ juga gitu. Cuma untuk ini saya konsentrasikan dulu ke yang sedang berbuah, yang sedang dibutuhkan untuk pembuahan. Nah guys, ini hasil yang didapat dari pemakaian penggabungan dua itu. Dan sekali lagi ini bukan cara yang paling tepat ya guys, tapi ini cara yang digunakan di perkebunan mini ini. Dan semoga ini bisa bermanfaat. Dan bila teman-teman ada yang mempunyai tips lain, bisa ditaruh, bisa kita diskusikan, taruh di link komen dan kita bisa diskusikan sama-sama. Karena tujuannya adalah kita untuk bisa menemukan cara yang terbaik. Dan kalau udah terbaik, kita buat lagi, kita cari lagi. Karena tidak ada cara yang sempurna ya guys. Dan setiap tempat itu berbeda-beda.
Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan bagi yang belum mensubscribe bisa mendukung kami dengan mensubscribe channel kami. Dengan begitu kami juga semangat untuk membuat konten-konten berikutnya seputar pertanaman. Terima kasih atas perhatiannya.